Baiklah, saya akan jelaskan tentang konsep dulu ya. Konsep untuk melakukan swing trade, buy on breakout, apapun itu jenis tradingnya, ya, apapun itu jenis tradingnya. Kalau Anda ingin portfolio, kinerja portfolio bisa mengalahkan kinerja market, di atas kinerja market, maka cara trading Anda, mau swing, mau momentum trade, mau apapun itu yang judulnya adalah trading, Anda mencari profit dari capital gain, maka konsepnya adalah Anda harus berada di saham yang memiliki momentum up. Nah, salah satu caranya yang paling sederhana yang bisa Anda lihat adalah coba Anda bayangkan. Belakangan ini kan dari beberapa saham yang naik luar biasa. Kita ambil contoh Antam deh. Antam itu tapak naga entry di tanggal 30 April ya. 30 April Anda lihat di sini ada satu garis moving average warna hitam. Ini adalah moving average 100. Di tanggal 30 April Anda bisa lihat harga itu sudah di atas MA 100. Jadi Antam sudah di atas MA 100 dan terjadi konsolidasi selama beberapa hari ya. Anda bisa lihat di situ saya gambar penan ya. Ditemukan suatu pola penan ya, konsolidasinya kebetulan membentuk penan. Jadi tidak harus penan. Yang penting ada konsolidasi. Yang penting harga di atas MA 100. Ya. Kebetulan saya caranya adalah buy on breakout. Jadi saya masuk di tanggal 30 April, kemudian 30 April pun closingnya tidak terlalu bagus candlenya, tapi saya masih hold. Ya karena belum kena stop loss awal. Jadi masih safe, besok gap up, boom, boom, boom. Ya, itu Antam. Kemudian Anda bisa melihat lagi kepada saham-saham yang lain yang juga rally. Contoh SSIA misalnya. SSIA, ya, katakanlah Anda baru beli di tanggal 5 Juni atau 10 Juni, itu posisinya sudah di atas MA 100. Ya, posisinya sudah di atas MA 100 dan sebelum Anda beli itu terjadi konsolidasi. Kebetulan kali ini bentuk konsolidasinya adalah pullback yang cantik. Dan pada saat pullback Anda bisa lihat sendiri bahwa volume pada saat pullback di bawah rata-rata. Artinya pullbacknya sehat, tidak ada tekanan jual, ini hanya istirahat sejenak dari kenaikan bertubi-tubi selama beberapa hari sebelumnya. Ya, tapi kondisinya jelas di atas MA 100 ya, terjadi konsolidasi. Konsolidasi itu terserah dia mau membentuk ascending triangle ke, descending triangle ke, symmetrical triangle ke, penan ke, VCP-nya Mark Minervini ke, terserah. Yang penting habis naik konsol. Ya, kebetulan cara saya breakout dari konsol baru saya entry. Seperti itu. Ya, Anda bisa lihat ini adalah saham-saham yang dimana lagi ngetrend saat ini. Ya, jadi ada SSIA, ada Antam, kemudian kita bisa lihat lagi ke misalnya Toba. Misalnya ya Toba. Toba, ya Toba itu kita entry di 4 Juni ya. 4 Juni kita entry. Anda bisa lihat, sebelum 4 Juni harga sudah di atas MA 100 dan membentuk konsolidasi. Jelas. Ya kan? Sama kan seperti yang tadi saya bilang di atas MA 100, terjadi konsolidasi, breakout buy. Ya. Itulah yang membuat portfolio tapak naga itu berada di atas kinerja ISG. Berbeda dari kebanyakan trader-trader pemula yang kinerjanya jalan di tempat padahal ISG-nya naik. Kenapa? Simple. Contoh, pemula banyak di saham BRI. Ya, mereka berlindung di balik kata-kata invest. Oke? Padahal sebenarnya mungkin nyangkut. Ya. Atau nyangkutnya ini kok belum parah karena kan saya dollar cost average, duit saya masih banyak. Oh ya terserah whatever ya. Yang jelas kalau Anda lihat sekarang nih contoh, tadinya berada di bawah EMA 100 terus kan kemudian naik di atas EMA 100, terjadi konsol ya, terjadi konsolidasi seperti ini, thread, kemudian breakout ya, beberapa hari naik. Ini harusnya stop loss awal sudah sama, bisa digeser menjadi harga buy. Jadi kalau harga berbalik arah seperti ini, kena trailing stop tersebut, di mana stop loss awal sudah sama dengan harga buy, maka kalau kena, Anda tidak rugi. Ya kan? Ternyata kena nih. Des, kena. Ya udah, tunggu lagi konsol. Nggak ada konsolnya, Pak. Ya udah turun ke bawah, Bos. Anda selamat. BEP.
Ya kan? BEP nih di BBRI. Anda tidak bernasib sama seperti mayoritas para trader pemula yang nyangkut dalam di BBRI. Ya, ini satu BBRI. Jadi kriteria yang saya sebutkan di Toba, SSIA, Antam itu nggak ada ya di BBRI. Sempat ada, kemudian breakout tapi nggak kuat, balik arah BEP. Nah, terus BNI. BNI juga sama nih, ya naik ke atas EMA 100, konsolidasi, ada nggak breakoutnya? Nggak ada. Nggak ada breakout. Kenapa? Ini konsolnya, ini resistnya, simpelnya begitu. Ada breakout nggak? Nggak ada. Ya, jadi nggak beli, ya udah selamat, ya kan? Kita tidak bernasib sama dengan kebanyakan orang yang nyangkut di saham-saham Himbara, ya kan? BNI selamat. Bagaimana dengan Bank BRI? Bank BRI sama nih, ya. Di bulan Mei sempat di atas EMA 100 terjadi konsolidasi, ada nggak breakoutnya? Nggak ada. Ya nggak ada breakout. Nah, jadi no buy. Jadi kita cuma nontonin BRI aja. Kalau pakai cara yang tadi ya, maka dari bulan Oktober nih, dari Oktober tahun 2024, kita ini cuma nonton BRI turun dari 6.800-an, sekarang bahkan sempat di 4.300 ya. Jadi kita cuma nonton, uang selamat. Jadi Anda coba bayangkan, Anda punya uang, modal, ya, full-one, dan Anda tungguin BRI. Ya nggak beli-beli nih kok dari 6.800, harga sekarang sudah 4.800 gitu kan, nggak beli kok. Ya nggak beli, selamat nggak? Selamat. Bayangkan dengan orang lain, oh saya tiap bulan habis gajian buy, habis gajian buy, habis gajian buy, habis gajian buy, habis gajian buy. Sampai hari ini masih buy-buy. Nggak ada floating profit masih. Jadi ya percuma kan, buy. Percuma dong. Momentumnya nggak ada, ngapain di buy. Yang ada buy. Ya kan? Jadi kalau Anda ingin swing trade, pastikan Anda punya, ya Anda harus ini, Anda bisa gunakan moving average yang lain, atau Anda bisa gunakan indikator yang lain. Intinya konsepnya adalah ada momentum. Momentum itu terserah. Lagi di atas MA 50 kah? Lagi di atas MA 100 kah? Terserah. Atau MA 50-nya wajib di atas MA 100. Misalnya gitu. Terserah. Yang penting harus ada momentum. Maka kalau Anda sudah bisa punya yang namanya kriteria momentum itu seperti apa, maka Anda sudah tidak perlu lagi ngelihat siapa yang net buy, siapa yang net sell. Nggak perlu. Ya, Anda udah nggak perlu itu. Kalau Anda udah bisa meng-create sistem trading seperti itu, congratulations. Ya, itu satu pertama. Kalau udah create trading system, next-nya apa kok? Nah, sistem Anda harus diuji. Ya, di mana sistem Anda itu bisa menghasilkan win rate ratio berapa persen. Nah, hati-hati di sini. Kebanyakan orang ibaratnya sok-sokan menjual sistem, mereka menyebut, oh win rate saya ya, dari 100 kali trading, itu cuman loss 1 kali. Weh, keren kan? Dari 100 kali trading, loss cuman 1 kali. Win rate saya 99%. Oke. Tapi yang Anda harus tahu, payoff rasionya berapa, bos? Ya kan? Payoff rasionya itu berapa? Antara total menang, ya. Total menang ini di total semua, rata-ratanya berapa nih per trade? Ya, profitnya itu rata-rata berapa per trade? Dibagi dengan yang transaksi loss di total semua, ya. Terus dibagi. Nah, total rata-rata win nominalnya dengan total rata-rata loss nominalnya dibagi. Ketemu nggak payoff rasionya di atas 1? Kan gitu ya. Kalau 1 payoff rasionya itu sama kayak ibaratnya Anda toss koin, ya. Gambar atau angka, 50-50 chance. Ya kan? Kalau Anda pasang 1.000, menang dibayar 1.000. Itu payoff ratio 1. Ya. Tapi kalau di bawah 1, berarti sistem tersebut perlu dipertanyakan. Hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai 99% win rate, tapi sekali win itu hanya dibayar 1.000. Begitu 1 kali loss, Anda lossnya 100.000. Paham nggak? Anda menang 1 kali dibayar 1.000. 99 kali menang berarti Anda dapat 99.000. Tapi sekali kalah Anda rugi 100.000. Berarti kalau di total ini payoff rasionya berapa? Ya kan? Payoff rasionya berapa? Payoff rasionya simple. Ya kan? Total Anda menang adalah 99.000.
dibagi 99 kali transaksi sama dengan 1000. Ini rata-rata win, ya 1000. Rata-rata loss, satu kali loss 100.000, ya berarti 1000 dibagi 100.000. Mak jebret, ya, kali 100. Bagi 100. Payoff rasionya hanya 0,01. Hati-hati, ya. 1000 menang, kalau rugi 100.000. Hati-hati. Itu sama dengan kalau Anda main roulette, ya. Roulette ini ada angkanya dari 1 sampai 36, ya. 1 sampai 36. Terus ada satu angka 0, ya. Jadi artinya di situ ada 36 plus satu angka 0 sama dengan 37 angka di situ. Ya. Kalau Anda pasang satu angka kemudian Anda benar, maka Anda akan dibayar 36. Hati-hati ya, sampai di sini kelihatannya, oh, kalau gitu saya pasang angka semua, peluang menang saya cukup besar dong. Betul, peluang menangnya cukup besar kalau Anda pasang semua angka kecuali 0, ya. Tapi kalau Anda pasang semua angka termasuk 0, Anda pasang $1, berarti keluar duit $37 ya. Nah, menang kan cuma dikali 36. Artinya Anda keluar uang 37, itu udah pasti ada yang benar dong, salah satu, karena Anda pasang semua angka, Anda cuma dibayar 36. Artinya Anda pasti kalah 1 kalau Anda keluarin modal 37. Kok bisa? Simple jawabannya. Ya. Secara rasio, Anda kalau benar dikali 36, dari 37 angka. Nah, nih, artinya Anda punya peluang menang 97%. Peluang menang. Sayangnya, sekali kalah, hilang tuh duit. Ya, jadi kalau Anda pasang 36 angka, keluar salah satu, Anda draw loh. Kan dikali 36. Tapi begitu keluar 0 yang Anda nggak pasang, 0 yang warna hijau, $36 Anda hangus. Jebres. Hangus. Itu aturannya. Seperti itu main roulette. Sampai di sini, sebenarnya siapa yang punya keuntungan? Oh, bandarnya kok. Yes, Anda harus punya money management, Anda harus punya sistem trading itu, bukan money management, tapi sistem trading itu harus punya keunggulan secara statistik. Roulette ini tadi, bandarnya punya keunggulan secara statistik. Ya, bandarnya punya keunggulan secara statistik. Artinya, bandar itu, kalau Anda pasang 35 angka, Anda dikali 36, peluang menang Anda itu cukup besar. Ya, peluang menang Anda cukup besar. Bandar itu peluang menangnya cukup kecil. Tapi sekali dia keluar angka 0 warna hijau, habis Anda. Habis. Itulah ibaratnya win rate tinggi. Tapi sekali loss, win rate-nya tinggi, tapi dibayarnya receh. Ya. Dibayarnya receh. Anda pasang 35 angka, win rate Anda tinggi. Ya. 35 bagi 37 angka. Ya. Peluang menang Anda adalah 94%. Masalahnya, kalau menang dibayar 1. Anda keluar modal 35. Ya, Anda keluar modal 35. Dibayarnya cuma 1. Ya. Dan kalau lepas semua, Anda hilang 35. Itu kan sama seperti win rate besar, dibayarnya kecil. Ya. Harusnya Anda punya sistem, win rate besar, dibayarnya juga besar. Kan begitu. Cuman ibaratnya itu seperti mimpi. Ya. Nah, yang ada adalah contoh nih. Anda dari 100 kali transaksi, benarnya itu cuma 35 kali benar. Anda lihat di sini.
Salah 65 kali. Modal awal Anda 100 juta. Per satu kali transaksi, kalau kena stop loss, nah ini. Di sini sudah mencoret orang-orang, ya, trader-trader yang tradingnya nggak pakai stop loss. Kalau tradingnya nggak pakai stop loss, sudah, itu lebih parah dari penjudi. Karena penjudi, kita masang nih $1. Maksimal kita kalah dari set ini, dari ronde ini berapa? Ya $1. Wong kita pasangnya $1 kok. Itu namanya risk per trade, bos. Kalau trading cuma tahu buy, stop loss-nya nggak ada, berarti kalau kalah bisa ludes. Lah kalau sahamnya kegocap, anggap aja ludes kan? Seperti itu. Ya jadi trading tanpa stop loss lebih parah dari judi. Jadi kalau ada yang bilang trading adalah judi, salah bos. Trading tanpa stop loss bahkan lebih parah dari judi. Penjudi itu ada stop loss-nya. Ya kan, bawa uang $100, sekali pasang $1. Kalau kalah berapa? Ya $1 itu yang hangus. Masih ada di tangan 99. Anda buy BBRI di 6.000, stop loss-nya di berapa? Nggak ada. Ya udah. Resikonya apa? Bisa ludes. Lebih daripada seorang penjudi ini resikonya. Oke, kembali ke risk per trade. 1% dari 100 juta. Berarti kalau satu kali kena stop loss, sama dengan hilang 1 juta. Nah, dari 100 kali transaksi, itu hanya benar 35, cut loss 65 kali. Dari 100 kali transaksi. Tapi sekali profit, ya satu kali profit ini, ibaratnya bisa 2 juta. Ya, payoff rasionya 2. Jadi, secara matematika dasar, 35 kali 1 juta kali 2. Berarti kalau profit total nih dari 35 kali transaksi adalah 70 juta. Sedangkan yang lossnya 1 juta kali 65. Sama dengan total loss 65 juta. Total win kurang total loss sama dengan 5 juta. Ini Anda sudah jadi bandar. Ini Anda sudah jadi bandar. Kenapa? 100 kali transaksi, walaupun player Anda menang 65 kali, Anda hanya menang 35 kali, tapi kalau sekali Anda menang, Anda dibayar double. Kalah player pasti. Anda kalau sudah punya sistem seperti ini, udah nggak masalah. Misal nih contoh, wah ini kan kecil kok, cuman 5% dari total modal. Iya kalau 1 tahun itu cuman 100 kali transaksi bos. Masalahnya 1 tahun itu kalau Anda swing trade, itu bisa 300 kali transaksi. Nah 300 kali transaksi dengan win rate yang sama, kita tinggal kali 3 kan? Ini kan tadi kalau dijumlah 100, ya kan? Nah, sekarang kalau 300 kali transaksi, berarti 35 kali 3, sama dengan 105. 65, loss-nya juga kali 3, sama dengan 195. Anda lihat di sini. Dengan risk per trade yang sama. Anda lihat total profit 15 juta, berarti 15%. Ini kalau payoff rasionya 2. Masalahnya, tapak naga, sistem trading tapak naga, Anda bisa lihat di video saya, ya, dengan judul Cara Termudah untuk Buktikan Kehandalan Sebuah Trading System. Payoff rasionya daripada sistem trading tapak naga itu hampir 3. Ya, jadi kalau saya ketik di sini hampir 3. Ceplak. Anda bisa lihat. Kalau 300 kali transaksi dalam 1 tahun dengan win rate hanya 35%. Itu bisa menghasilkan 120 juta kalau pakai risk per trade 1. Itu artinya 120 juta total profit itu sudah 100% lebih dari modal. Ya kan? Kalau 300 kali transaksi dalam 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun hanya 100 kali transaksi, berarti seperti ini. Nah, profitnya adalah 40 juta, 40% dari total modal. Risk per trade 1. Kalau pakai risk per trade 0,5, lebih safety lagi bos. Ya kan, drawdown-nya nggak bakal bikin sakit kepala. 20%. Cari 20% setahun. Dan bertindak sebagai bandar, waduh, nikmatnya minta ampun. Karena kita sudah pegang keunggulan, yaitu secara statistik, cara kita ini, walaupun win rate-nya kecil, tapi payoff rasionya besar, maka totalannya profit. Itu. Ya, totalannya profit. Ini adalah sebuah konsep awal yang harus Anda miliki kalau Anda mau jadi seorang trader. Yaitu yang pertama, sistem trading. Anda harus trading di saham-saham yang memiliki momentum. Ya, seperti yang saya contohkan di awal tadi. Kemudian Anda harus backtest dan sistem tersebut harus memiliki
rasio-rasio seperti ini minimal. Win rate 3 ya. 35% ya. Payoff rasionya minimal 2 kali. Ya. Syukur-syukur Anda bisa meng-create sistem payoff rasionya 3. Atau misalnya, oh Koji saya cuma bisa payoff rasio 2, tapi win rate saya 40%. Bagus. Nah, ini lihat. Lebih baik tadi, sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini kita pakai RPT1 ya, biar Anda ingat. Nih, ya kalau 35% win rate, Anda profit 5 juta. Kalau win rate-nya bisa dinaikkan jadi 40, profitnya, nih, Anda lihat sendiri. Ya, luar biasa kelipatannya. Jadi bukan cuman ublek-ublek di sistem trading. Oh, nanti pakai indikator ini, tambahin indikator ini. Semakin carut marut chartnya Anda nantinya, ya kan? Semakin tidak kelihatan tuh candlestick-nya, ya kan? Anda melupakan faktor terpenting yang kedua, yaitu sistem Anda ini punya advantage nggak, keunggulan nggak? Ya seperti Anda seorang bandar di kasino. Punya keunggulan nggak secara sistem? Ya kan? Kalau Anda nggak punya keunggulan tersebut secara statistik dan matematika, maka sistem trading sebagus apapun tidak akan bisa menghasilkan profit. Itu. Jadi semoga konsep ini bisa membuka pemikiran Anda bahwa trading itu sebenarnya adalah matematika, statistik. Ya. Nah, di dalam membership angka bicara, momentum itu seperti apa saja yang perlu ditambahkan. Masa cuma pakai MA 100 kok? Itu saya jabarkan. Ya, momentum itu apa saja saya jabarkan. Ya, di dalam membership angka bicara, di mana saya berikan, kita pakai moving average apa saja, indikator yang dipakai apa saja, supaya Anda bisa memiliki keunggulan lagi dalam memfilter saham-saham yang akan Anda tradingkan. Supaya isi portofolio Anda tidak terlalu bengkak. Ibarat sampai 35 emiten, 40 emiten, itu mah dodol. Ya kan? Belinya berarti dikit-dikit doang tuh. Kan maunya kalau bisa dalam satu portofolio isinya paling banyak 10 kok, 12 dah paling banyak misalnya gitu. Artinya kita untuk satu posisi kita bisa belinya lumayan besar. Lebih besar daripada kalau portofolio kita isinya 35 open posisi, kan ya lucu aja. Ya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.